Hari ini kami akan membahas sebuah pekerjaan atau profesi yang ada di Indonesia, yaitu external auditor. Check this out. Untuk menjelaskan apakah itu external auditor, apakah kepentingannya, apakah pekerjaannya, kami sudah mengundang narasumber yang menurut saya cukup kompeten. Narasumber ini adalah seorang external auditor yang pasti bisa menjawab semua pertanyaan kalian mengenai external auditor itu sendiri. Narasumber itu adalah teman saya sendiri, sahabat saya sendiri, Sota Prasetya. Halo, nama saya Sota Prasetya. Saya akan revisi pernyataan dari Vito, saya adalah bekas dari external auditor. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu profesi dari external auditor. Bro, jadi sebenarnya apa sih external auditor itu? That's a good question, Vito. Sebenarnya tugas external auditor adalah kita adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan, klien istilahnya. Apakah laporan keuangan tersebut itu sudah proper apa enggak dari sisi penjurnalan, laporan keuangan, sehingga kita bisa menerbitkan opini untuk laporan keuangan tersebut. Apakah unqualified atau mungkin parahnya ya adverse atau tidak memberikan opini. Itu aja sih, bro. Gue pengen tahu, sebenarnya penting nggak sih keberadaan external auditor itu buat perusahaan-perusahaan besar, kecil, menengah? Oke. Gue klarifikasi. Penting nggak penting, pasti perusahaan itu butuh lah nama external auditor. Khususnya untuk pajak. Perusahaan itu kalau untuk bayar pajak badan atau pajak perusahaan, itu mereka butuh, biasanya Dirjen Pajak butuh laporan keuangan yang sudah diaudit. Baru diambil jumlah pajaknya dari situ. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, profesi external auditor tuh pasti terbuka besar. Selain turnover-nya tinggi, ya perusahaan juga banyak lah istilahnya. Ekonomi di Indonesia maju ya, lawan pekerjaan ini pasti tetap ada kok. Tenang aja. Bro, gue penasaran banget. Gue yakin penonton kita pun penasaran saat ini. Sebenarnya apa sih kerjaan external auditor itu? Terus coba deskripsiin dikit aja. Apa yang lo lakuin saat lo jadi external auditor? Oke, pekerjaan ya. Oke, gue deskripsikan singkat pekerjaan dari external auditor. Biasanya, umumnya kita akan meminta klien lah. Bagaimana laporan keuangannya, mana trial balance-nya, mana jurnalnya. Kita akan periksa apakah jurnal yang dibuat klien itu sudah sesuai atau tidak. Apakah adjustment-adjustmentnya itu sudah proper atau enggak. Apakah kegiatan operasional itu sudah efektif atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Untuk prosedur, setiap kantor akuntan publik itu punya prosedurnya masing-masing. Tapi intinya sama lah. Kita pengen tahu ujungnya itu apakah output yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan keuangan itu sudah proper apa enggak. Itulah tujuannya. Oke? Bro, yang gue tahu perusahaan juga punya internal auditor. Gue mau tahu sebenarnya pentingan mana sih external auditor atau internal auditor? Terus sebenarnya perbedaan mereka apa sih? Apakah mereka punya job desk yang berbeda atau sama sebenarnya? Oke, good question. Nggak semua perusahaan itu punya internal auditor. Nggak semua perusahaan ya. Jadi ada beberapa perusahaan, khususnya tapi kalau perusahaan yang sudah besar, mereka biasanya butuh internal auditor. Bedanya biasanya di sini. Bedanya, kalau external auditor mungkin lebih ke arah laporan keuangan, financial statement-nya mereka. Mereka akan mengeluarkan opini. Ini sudah istilahnya opini sudah bagus, sudah qualified atau enggak gitu. Kalau internal auditor itu lebih ke arah apakah suatu perusahaan itu sudah menerapkan policy-nya itu dengan benar apa enggak. Apakah di cabang-cabang itu sudah bagus operasional atau enggak gitu. Biasanya tugas internal auditor itu seperti itu. Biasanya mereka akan melakukan presentasi ke BOD untuk menentukan apakah ini kinerja di bagian sana, kota sana itu kurang baik karena ini. Tapi kalau external auditor biasanya lebih ke arah laporan keuangan untuk seluruh perusahaan. Itu aja sih. Bro, dengar-dengar pekerjaan seorang external auditor itu dari pagi sampai tengah malam. Lo ngapain aja di kantor? Ngapain aja kampret. Jadi kalau pagi sampai malam ya biasanya seperti itu sih. Auditor itu kerjanya pagi sampai malam. Karena biasanya
kita bekerja gitu kan sampai sore gitu, tapi nunggu review dari manajer atau mungkin partner itu bisa sampai malam. Makanya kalau kerja sampai pagi sampai malam ya memang begitu kerjanya. Jadi ya sudahlah, diterima saja lah. Tapi ya udah bener. Bro, gue pemirsa kita nggak mau munafik ya. Yang namanya kerja, kita pengen tahu dong, lo dapat duit berapa? Ya lo nggak perlu ngasih tau detailnya lah. Paling nggak range-nya berapa sih? 1 juta sampai 2 juta kah? 1 juta sampai 3 juta kah? Atau ada bonus-bonusnya? Bonus-bonusnya kayak apa sih? Benefitnya kayak apa sih lo kerja sebagai external auditor itu? Gaji ya? Good, very good question. Untuk gaji, kalau boleh tahu ya, kalau gaji ini untuk auditor biasanya fresh graduate, umumnya itu berkisaran, ya mungkin udah 3 kali ya untuk tahun 2015, mungkin. Tapi umumnya KP-KP itu yang untuk sekarang itu mungkin range-nya udah 3 lah. Tapi kalau untuk yang sudah, mungkin ya Big Four atau gimana itu masih kisaran 4 atau 5. Itu pun lagi pula kita masih dapat tunjangan lah. Kalau kita keluar kota atau lembur masih dapat tunjangan kok. Jadi untuk salary cukup. Oke. Bro, sekarang gue mau jujur aja. Lu jujur ya kali ini. Lu kan external auditor. Sebenarnya lu happy nggak sih di situ? Atau lu pengen ada kerjaan lain? Nggak apa-apa, manajer lu nggak tahu kok. Jadi lu seneng apa enggak? Happy ya? Kampret juga lo ya. Tapi oke, kalau mau jujur, kerjaan di auditor itu happy ya, dibawa happy aja. Lagi pula tempat saya kan bekas dari auditor itu sudah cukup bagus kok masalahnya. Ya, tapi saya itu tempat bagus buat belajar. Kalau happy ya, happy nggak happy ya dibawa happy. It's okay. Oke, pertanyaan bagus, Vito. Bagus, kampret. Makasih teman-teman udah mau menonton video dari kami. Semoga interview tadi cukup membantu teman-teman yang sudah lulus kuliah untuk mencari pekerjaan yang tepat buat kalian. Untuk selanjutnya video kami juga akan menerangkan masalah-masalah pekerjaan lainnya. Jadi jangan takut untuk meninggalkan komen atau paling tidak memberikan saran pada kami. Pekerjaan apa yang ingin kalian tahu? Dan akan kami jawab secepatnya. Jadi tolong jangan ragu lagi untuk meninggalkan komen. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.